pada malam hari ini mari kita jaga persatuan dan kesatuan bangsa. Perbedaan di dalam menyikapi keterputusan nasab Balawi ini tidak perlu serius-serius ditanggapi, karena memang ini adalah hanya masalah kajian ilmiah. Kajian ilmiah ditanggapi dengan ilmiah dan biarkan masyarakat kemudian memiliki pilihan terhadap pemahaman yang mereka yakini. Ada sebuah artikel dari Fakta Kini. Di sini tertulis Live Nabawi TV, Robitoh Alawiyah undang Imad CS dalam diskusi keabsahan nasab Ba'alawi. Agustus tanggal 24 2024. Sabtu 24 Agustus 2024, faktakini.info, Sabtu atau Ahad tanggal 7 sampai tanggal 8 September 2024, Live Nabawi TV, diskusi keabsahan nasab Ba'alawi. Robitoh Alawiyah mengundang Imaduddin, Romi Rama, Dadang Zulfikar, Mama Gupron, Pak Gembul. Jadi yang diundang di dalam diskusi keabsahan nasab Ba'alawi ini teman-teman, mereka mengundangnya Imaduddin, Romi Rama, Dadang Zulfikar, dan tidak tinggal yaitu Pak Gupron ya, atau kakek Gupron beserta dengan Pak Gembulnya. Ada hubungan apa dengan Pak Gupron teman-teman ya? Kenapa sampai ikut untuk diundang di dalam diskusi tersebut? Apakah kakek Gupron tahu tentang masalah nasab Ba'alawi ini? Wallahu a'lam. Coba kita klik video undangan resmi dari Robitoh Alawiyah ini. Imaduddin, Romi Rama, Pak Gembul, Zulfikar, Nenek Hamali, Mama Gupron. Live ya. Itu artikel yang pertama teman-teman. Ada artikel yang kedua yang kita dapatkan juga dari Fakta Kini juga. Di sini tertulis Imad mau ngeles hindari undangan Robitoh. Habib Hanif sekalian ke Narkoba Internasional saja, kata Habib Hanif. Agustus tanggal 25 tahun 2024. Ahad 25 Agustus tahun 2024, faktakini.info, Jakarta. Habib Hanif bin Abdurrahman Al-Atas menanggapi pernyataan Imaduddin bin Sarman begal nasab yang kembali mengeluarkan jurus ngelesnya untuk menghindari diskusi ilmiah tentang kajian nasab dengan Robitoh Alawiyah. Tahun lalu saat diundang hadir dialog nasab di Kesultanan Banten, yang mana Banten merupakan kandang atau tempat tinggal Imad, Imad kabur keluar Banten dan ngeles dengan dalih dia hanya mau berdebat dengan Robitoh Alawiyah. Namun kini saat diundang Robitoh, jurus ngeles Imad lain lagi. Habib Hanif menegaskan berdiskusi di kantor Robitoh justru sangat telat karena sesuai dengan objek penelitian Imad yang ngakunya sedang meneliti nasab Ba'alawi. Atau kalau mau cari tempat yang lebih tepat lagi, sekalian saja berdiskusinya di kantor Narkoba Internasional Dunia, yaitu di Hijaz, Irak, Yaman, Yordania, Mesir, dan sebagainya. Imad mau ngeles hindari undangan Robitoh, Habib Hanif sekalian ke Narkoba Internasional saja. Di sini ada link YouTube-nya teman-teman. Nah itu dia teman-teman informasi yang terbaru dari artikel Fakta Kini. Apakah memang benar Pak Imad ini atau Kiai Imad ini mau ngeles atas undangan dari Robitoh Alawiyah? Coba kita saksikan bersama jawaban ataupun tanggapan daripada Pak Imad ini, Kiai Imad, atas undangan dari Robitoh Alawiyah. Berikut ini teman-teman. Sendiri. Udah, kalau memang mau berdebat dan berdiskusi dengan saya, sekalian aja jangan di Robitoh Alawiyah, tetapi gunakan momentum di UIN Wali Songo itu. Tanggal 10 September, nanti mungkin Mas Rumel yang sudah dihubungi oleh pihak UIN itu bisa dijadikan aja acaranya tanggal 10. Silakan di situ. Katanya kan ada tim-tim daripada Robitoh Alawiyah yang siap untuk di Robitoh Alawiyah itu ada Mas Rumel, ada Al-Mashhur, Idrus Al-Mashhur, ada Fikri Syahab, ada siapa lagi itu. Silahkan itu, bariskan saja, nggak usah banyak-banyak orang.
saya untuk masalah nasab dan sejarah cukup saya. Mungkin untuk tes DNA itu dibutuhkan Dokter Sugeng. Dokter Kalau Sugeng. dari pihak mereka silakan, mau 10, mau 20, baris saja itu di UIN Wali Songo, silakan bertanya atau saya yang akan menanyakan kepada mereka tentang suatu hal daripada proposisi saya. Saya akan menanyakan, mereka juga boleh bertanya semuanya. 20 orang bariskan, saya sendirian. Kemudian tentang tes DNA nanti akan Dokter Sugeng. Jadi kata Kiai Imad itu kalau mau buat diskusi jangan di Robito Alawiyah, tetapi adakan di UIN Wali Songo, teman-teman, seperti itu ya. Silakan kalau dari pihak Robito Alawiyah atau pihak dari Habib-Habib tersebut, silakan membawa pasukannya, entah berapa orang, silakan, saya siap, kata Kiai Imad, teman-temannya. Dibuat berjejer-jejer, berbaris-baris pasukan dari Robito Alawiyah tersebut, saya siap menanggapi semua sanggahan ataupun pertanyaan-pertanyaan dari pasukan Robito Alawiyah. Memang luar biasa, teman-teman ya. Masih berpolemik terus, belum ada berkesudahan ya, belum selesai juga polemik nasab Ba'alawi ini, teman-teman. Kenapa? Ya karena kalau misalnya itu di tempat yang tidak netral, Robito Alawiyah, itu belum apa-apa udah banyak yang SMS kepada saya, Gus Ajis, jangan datang, jangan datang, jangan datang kan. Nah, ini persis seperti kemarin itu di yang diinisiasi oleh para kuncen-kuncen Kesultanan Banten itu. Jadi kata Kiai Imaduddin, ada laporan ataupun SMS masuk kepada dia bahwa tempat yang disediakan di Robito Alawiyah itu tidak netral seperti itu, teman-teman. Makanya ada yang mengirimkan SMS untuk jangan pergi ataupun jangan menghadiri undangan tersebut ke Robito Alawiyah karena diduga itu tidak netral seperti itu, teman-teman. Ya, jadi saya kira kalau memang betul untuk mencari kebenaran yang betul-betul untuk berdiskusi, ya saya kira kalau sekelas ormas, sekelas Robito Alawiyah yang sudah ada Kemenkumhamnya, ya punya juga jaringan, ya itu bisalah untuk meminta kepada Menag, misalnya Menteri Agama atau Menkumham atau Dinas Pendidikan, Kementerian Pendidikan untuk memfasilitasi diskusi nasab ini dengan santai, dengan ilmiah, dengan berbasis kajian yang mencerahkan gitu. Bukan untuk membenarkan, untuk mencari pembenaran saja, tetapi untuk betul-betul mengkaji secara ilmiah. Saya kira itu lebih elegan, lebih kesatria, ya lebih bisa dipercaya oleh masyarakat gitu. Aneh juga, teman-teman ya, di sini kan yang jadi masalah adalah antara Imaduddin dengan kaum Ba'alawi ataupun para Habib dari Ba'alawi tersebut. Tetapi Pak Imaduddin ini malah mengatakan harusnya Robito Alawiyah harus kerjasama dengan Kemenak ataupun Kementerian Pendidikan untuk membuat suatu agenda diskusi yang ilmiah seperti itu. Jadi kenapa harus ada kaitannya dengan Kemenak dan Dinas Pendidikan, teman-teman ya? Kalau menurut hemat saya di sini, teman-teman, kalau seandainya Pak Imad itu yakin 1000% atas tesisnya yang mengatakan bahwa Habib Ba'alawi itu terputus kesambungan sanad ataupun keturunan dari Rasulullah, ya silakan hadiri, silakan buat acara diskusi tersebut ya, teman-teman ya. Jadi apakah ini ngeles, wallahu alam, kita tidak tahu juga, teman-teman ya. Yang jelas sudah diundang oleh Robito Alawiyah, ya silakan untuk dihadiri, Pak Imad. Misalnya Robito Alawiyah menghubungi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. UIN Syarif Hidayatullah dulu kan pernah juga untuk mengadakan acara saya dengan Profesor Said Agil Hussein An-Murawar. Kemudian beberapa hari sebelumnya itu dibatalkan. Ini saya tidak tahu pembatalannya berdasarkan pertimbangan apa. Yang jelas seminar nasab antara saya dan Profesor Agil Hussein Al-Munawar tidak jadi. Ya, saya kira demikian, Gus Ajis. Jadi intinya kan begini. Intinya kalau memang mau untuk menggali, menjawab tesis-tesis saya itu bisa di tempat yang netral, tempat yang ilmiah, di kampus. Silakan. Kebetulan itu dari UIN Wali Songo, di lembaga pemberdayaan masyarakatnya itu ingin mengadakan acara itu, dan Mas Rumel itu sudah diundang tapi dia tidak bersedia karena katanya mau ke luar negeri tanggal 10 September. Nah, itu dijadikan aja. Kalau dia itu tanggal 7 September ada di Jakarta kan berarti kayaknya belum pergi ke luar negeri tanggal 10 itu. Itu bisa diadakan di UIN Wali Songo aja. Insya Allah saya akan datang, kita bisa diskusi, silakan banyak orang dari pihak mereka. Nanti kita sendirian akan
menjawab daripada pertanyaan-pertanyaan mereka, dan nanti saya akan balik bertanya kepada mereka tentang sumber-sumber yang mereka punya tentang nasab mereka. Jadi menurut Pak Imad ini teman-teman, kalau diskusinya itu diadakan di UIN Wali Songo, maka Pak Imad ini akan siap dan bersedia untuk menghadiri acara diskusi ilmiah tersebut. Tetapi kalau diadakan di lingkungan Robito Alawiyah, maka kemungkinan Pak Imad ini tidak akan hadir seperti itu teman-teman. Apakah ini alasan yang ilmiah? Wallahu a'lam teman-teman. Saya kira itu akan lebih elegan dan akan lebih bermartabat. Demikian. Ya. Siap, terima kasih Yai. Dan saya rasa itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini, karena sudah 1 jam juga Yai. Nah, sebelum kita tutup, barangkali ada closing statement dari Yai. Mangga silahkan. Ya. Terima kasih kepada Gus Aziz pada malam hari ini. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan bangsa. Perbedaan di dalam menyikapi keterputusan nasab Balawi ini tidak perlu serius-serius ditanggapi, karena memang ini hanya masalah kajian ilmiah. Tidak perlu serius-serius ditanggapi, karena memang ini adalah hanya masalah kajian ilmiah. Keprok atuh. Kajian ilmiah ditanggapi dengan ilmiah, dan biarkan masyarakat kemudian memiliki pilihan terhadap pemahaman yang mereka yakini. Kata Pak Imad, tidak perlu ditanggapi dengan serius teman-teman ya. Kalau memang tidak perlu ditanggapi dengan serius, kenapa Pak Imad sampai-sampainya untuk membuat tesis yang membahas masalah nasab Ba'alawi ini teman-teman ya? Itu tentunya kan karena serius, makanya beliau sampai membuat tesis tersebut. Tidak nyambung lagi. Nah, jangan sampai misalnya ada kata-kata ketika ada orang yang sudah memahami bahwa nasab Ba'alawi ini bukanlah turun Nabi, kemudian di framing macam-macam yang martabat. Saya kira demikian Gus Aziz, dan perlu diingat bahwa walaupun Ba'alawi ini bukanlah keturunan Nabi, kita akan tetap menganggap mereka sebagai bagian dari bangsa Indonesia ini. Terima kasih Gus Aziz. Sama-sama. Terima kasih Yai. Terima kasih kembali. Jadi penutupan terakhir dari Pak Imad ini, seandainya nasab para Ba'alawi itu sudah final, putus hubungannya dengan jalur keturunan Rasulullah, maka kita tetap menghormati mereka sebagai bagian daripada bangsa ini teman-teman. Itu kata penutup dari Pak Imad. Secara pribadi teman-teman, saya sendiri sangat sedih melihat polemik ini yang masih berlanjut terus, belum ada ujungnya. Kita memang mengharapkan kepada dua belah pihak untuk segera menyelesaikan polemik ini, karena yang menjadi gaduh adalah umat di bawah. Dan tentu ini sangat dikhawatirkan akan dapat menimbulkan perang saudara teman-teman, karena ini sesama umat Islam. Antara pihak Pak Imad Islam, dari pihak Habib Ba'alawi juga Islam. Nanti yang ketawa adalah yang di luar Islam malah ketawa melihat kita yang sampai hari ini masih aja berpolemik teman-teman. Kira-kira pendapat teman-teman bagaimana? Silakan berkomentar di bawah. Kali ini teman-teman itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita bersama. Atas kehadiran dan kebersamaannya saya ucapkan ribuan terima kasih banyak. Jazakumullah khairul jaza. Tetap bantu channel ini berkembang dengan menekan tombol subscribe-nya, aktifkan loncengnya, like, comment, dan share. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.